Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di minggu pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita akan terus dibangun dan diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita, menjadi sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di minggu pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, bahkan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat dikasih Tuhan, hari-hari ini ya, pandemi COVID-19 semakin menunjukkan semakin lemah, artinya yang sembuh semakin banyak, yang terpapar semakin sedikit, dan kita percaya akan tiba waktunya nanti ini bisa teratasi ya. Dan sekarang sudah diizinkan tempat-tempat ibadah termasuk gereja untuk mengadakan kegiatan ibadahnya, walaupun tetap harus prokes atau protokol kesehatan diterapkan. Tetapi yang gak kalah penting saudaraku, bahwa ketika itu sudah diizinkan, ketika kita memungkinkan untuk beribadah, ingat ayat ini mengatakan janganlah kita menjauhkan diri. Menjauhkan diri berarti sengaja menjauh, ya, bukan karena keadaan. Ya, karena keadaan tidak bisa ibadah, ya oke lah ibadah dari rumah gak masalah. Tetapi kalau sengaja menjauhkan diri, sebetulnya bisa ibadah, boleh ibadah. Tetapi tidak mau, bahkan menjauhkan diri pertemuan ibadah, dikatakan jangan demikian. Ya, tidak boleh ya. Kalau ada kata jangan, itu berarti tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang. Mungkin ada beberapa orang yang memang dia sengaja menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan seperti itu. Tetapi perhatikan, marilah kita saling menasehati. Ayo kita ingatkan, ya, kalau ada teman kita, ada keluarga kita, saudara kita yang mulai menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ingatkan ya, dinasehati ya, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini sudah akhir zaman. Yuk, jangan sampai kita ini pada waktu Yesus datang yang kedua kali, kita malah jauh. Ya, jauh dari ibadah, jauh dari sembahyang, jauh dari pertemuan ibadah, jauh dengan saudara seiman. Yang terjadi apa? Loh, jangan sampai Yesus datang kita nggak menyambut dia. Ya, jadi ibadah ini sesungguhnya bukan sekedar hanya kegiatan agama. Ibadah ini adalah bukti ketaatan kita, bukti hormat kita, bukti pengagungan kita kepada Tuhan, bukti rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena itu kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan, kita juga berdoa dan juga merenungkan firman Tuhan. Ini menjadi rangkaian ibadah. Ini perlu untuk kita supaya kita akan terus kuat menghadapi apapun kuat. Ya, karena itu dibutuhkan yaitu hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Dan ibadah adalah salah satu, ya bukan satu-satunya, salah satu cara untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam iman. Jemaat dikasih Tuhan, kembali firman Tuhan menyatakan janganlah kita menjauhkan diri, ya, jangan sengaja menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi sebaliknya ayo semakin kita giat di dalam Tuhan, semakin hari semakin giat di dalam melakukan akan perintah Tuhan, termasuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah ini adalah perintah Tuhan. Ya, ibadah itu perintah Tuhan, bukan pilihan. Jadi boleh ibadah, boleh tidak, bukan gitu. Tapi dikatakan jangan menjauhkan diri, artinya kita harus semakin giat, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita semua, ayo hari ini jangan lupa ya untuk beribadah, ya dimanapun Anda sedapat mungkin untuk bisa beribadah. Ya, kecuali engkau yang sakit, engkau bisa ibadah di rumah. Engkau sendiri memuji Tuhan, engkau sendiri sambil merenungkan firman Tuhan, atau bisa juga ya melalui media sosial, ada begitu banyak ya siaran-siaran ibadah yang disiarkan secara langsung. Saudara bisa mengikuti, gak masalah. Tetapi selama engkau bisa beribadah bersama akan lebih baik. Ya, kalau selama beberapa waktu ini kita mengalami situasi nggak bisa ibadah di gedung gereja, ya ibadahnya harus melalui online. Bandingkan rasanya pasti berbeda, ya. Tidak masalah, memang kalau masih terkendala, oke, kita bisa ibadah di mana saja. Tetapi selama engkau bisa beribadah bersama-sama, ayo, saya mengajak kita semua. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mulai beribadah kepada Tuhan, mulai jalin hubungan dekat dengan Tuhan. Ini akhir zaman, ya pastikan di akhir zaman ini kita tetap dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang, kita menjadi orang-orang yang menyambut Dia. Bukan orang-orang yang tertinggal, bukan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk teguran firman-Mu hari ini, supaya kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap kami semua, untuk kami boleh bersungguh-sungguh punya kerinduan yang dalam akan Tuhan, kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan supaya kami bisa saling menasihati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan kami percaya Tuhan dalam tuntunan-Mu, ketika kami beribadah kepadamu Tuhan, iman kami diteguhkan, kami semakin dikuatkan, semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan seluruh hidup kami hari ini, segala aktivitas kami, termasuk ibadah kami, dalam pimpinan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.